Maka ajaran Konghucu yang paling utama adalah syuti, berbuat baik di mana itu bumi akan menjadi baik, Tuhan ridhoi di atas. Yang dulu kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah seluruh penghuni bumi, nanti kamu akan dilakukan dengan baik oleh penguasa di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini masuk ke 10 kedua bulan Januari. Tanggal 22 besok umat Konghucu dan orang Tionghoa merayakan hari kelahiran Konghucu. Hari raya Cap Gome. Biasanya diucapkan Gongsi Fatchai. Mari kita melihat sebentar siapa ini Konghucu. Pada zaman Musa alaihissalam tinggal di kerajaan Fir'aun. Musa alaihissalam sebelum menerima wahyu tinggal di istana Fir'aun di Mesir. Ketika beliau berada di istana, ada putra mahkota daripada Fir'aun ketiga, Akhnatun ketiga, yakni Fir'aun ketiga, itu menjadi sahabat dekat karena beda sedikit umurnya, lebih senior Musa alaihissalam. Akhnatun keempat. Kalau lanjut akan menjadi Fir'aun keempat atau Akhnatun keempat. Pada perjalanan spiritual, Musa bersama putra mahkota ini mencari hakikat yang ilahi. Disuratkan dalam surat Al-Kahfi bahwa Musa berjalan bertemu dengan seorang yang alim, kalau orang mengistilahkan haidir. Kemudian ingin belajar ilmu dari orang alim ini. Berjalanlah di air, menemukan banyak hal, sampai Nabi Musa dinyatakan, kamu banyak tanya, sedangkan syarat kalau berguru pada kami, pada saya, jangan tanya dulu, nanti diterangkan di belakang. Ini tidak sabaran. Ciri Bani Israel selalu ingin tahu lebih cepat. Ciri orang-orang yang sekarang ada di Israel sana selalu ingin tahu lebih cepat. Maka paling maju, paling cerdas. Sampailah diterangkan
Ada kejadian demi kejadian. Kemudian pulang ke istana lagi. Musa alaihi salam sebelum jadi nabi tinggal di Mesir, dan kuli-kuli di Mesir atau orang-orang pekerja Mesir itu adalah dari turunan Ibrani. Kemudian terjadi satu kejadian, orang Ibrani disakiti oleh orang Mesir, maka Musa alaihi salam ambil tindakan keras, dikepret sampai meninggal. Jadi Nabi Musa itu ngepret tangan kiri saja meninggal itu. Apalagi tangan kanan. Ini tangan kiri saya belum bisa digerakkan ini. Kanan, prat, meninggal. Panggil, minta maaf. Kejadian lagi, mau ngepret lagi, dicegah. Kamu sudah ngepret dan membunuh. Dilaporkan pada Fir'aun, dihukum. Setelah itu Nabi Musa melanglang buana dari Mesir masuk ke Kan'an. Ketemulah Nabi itu yang nanti jadi mertuanya, Syuaib kalau nggak salah. Sampai jadi mantu. Apa maharnya? Mengembala kambing selama 10 tahun. Dan kalau mau menambah 5 tahun lagi. Dituruti. Nah, tatkala itulah Nabi Musa mendapat wahyu di Tur Sina, yang kemudian nanti tempat akhir hayat daripada Nabi Musa. Setelah dapat wahyu, pulang ke Mesir lagi, menyampaikan apa yang telah didapat. Maka dikatakan, innaka lamajnun, kamu gila. Tuhan yang paling tinggi adalah aku, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Mengapa ini ada Rob lagi? Ceritanya seperti itu. Kemudian Akhnatun keempat, putra mahkota ini jadi mengikut Musa alaihi salam. Pendek cerita, Musa diusir, kemudian Bani Israel atau orang-orang pekerja di Mesir yang suku daripada Ibrani ini diajak semua oleh Musa menyeberang Laut Merah. Dalam cerita nyebrang dan diikuti oleh tentara daripada Fir'aun, yang kemudian dalam perjalanan tenggelam. Disitulah Musa yang sudah mendapat wahyu dan Akhnatun keempat yang mengikuti Musa, agama ilahi, menyaksikan Fir'aun tenggelam. Kita putus sampai sini ceritanya. Musa masuk ke barat dan Akhnatun tidak mau menjadi Fir'aun. Fir'aun itu kesultanan lah kalau zaman Islam itu. Kalau di Jawa ini ya Hamangkubuwono 1, 2, 3. Kalau di sana Fir'aun 1, 2, 3. Dia kalau mau Fir'aun keempat. Musa ke barat, Akhnatun keempat ini ke timur. Tidak mau lagi ikut agama Fir'aun, ayahandanya. Masuk ke Aswan, ke timur, terus memotong, masuklah ke Teluk yang mau ke Laut Merah itu.
yang di sana ada tempat terbenam matahari, itu Kepulauan Maldives. Dari Maldives terus berjalan lewat Pulau Jawa, menyeberang Selat Sunda, terus ke timur, masuk ke Kiribati, terus naik ke atas ke utara, terus terkenalah membangun Saddun, membangun bendungan, membangun tembok yang kemudian disebut tembok raksasa kemudiannya. Itu Akhnatun. Tinggal di negeri Cina Utara, bagian timur, bagian barat, turunannya selama 800 tahun, 8 abad. Itulah kemudian nanti menurunkan yang dinamakan Konghucu. Pada tahun lahirnya 551 sebelum Masehi, kalau tidak salah. Nanti dirujuk. Bulannya September. Itu cerita buku-buku yang Syekh baca. Jadi Konghucu ini ada silsilah daripada Akhnatun keempat, ada hubungan benang merah keagamaan kepada Musa alaihissalam. Maka ajaran Konghucu yang paling utama adalah Syiti, berbuat baik di mana itu bumi akan menjadi baik, Tuhan ridhoi di atas. Yang dulu kalau Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah seluruh penghuni bumi, nanti kamu akan dilakukan dengan baik oleh penguasa di atas. Jadi Konghucu ajarannya tidak pernah menyebut halal haram, baik buruk. Hormati orang tua, hormati yang lebih tua, hormati pemimpin-pemimpinmu. Itu ajaran Konghucu. Dan bersedekahlah sebanyak-banyaknya kepada rakyat lingkaranmu. Itu ajaran Konghucu. Tidak lama kemudian 551 lahir Konghucu, 560 lahir 561 atau 64 itu lahir Siddhartha Gautama. Ajarannya mirip-mirip. Kalau kita cari Siddhartha Gautama 560 sekian sebelum Masehi, berarti lebih tua ya. Lebih tua sedikit. 560 kepada 550 berarti lebih tua Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama diteliti oleh banyak peneliti, itu kaitannya dengan Zulkifli. Zulkifli itu nabi sebelum Daud. Setelah Musa, sebelum Daud, Zulkifli. Setelah Zulkifli, Daud. Zulkifli itu dalam bahasa di perjanjian lama, kalau nggak salah itu namanya Ezekiel. Kalau dalam bahasa Arab Zulkifli, dari mana itu Zulkifli? Dzu kafila wastu. Susah itu orang Arab mengatakan dzu kafila wastu, Zulkifli. Nah, apa kaitannya dengan Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama lahir di Kavila Wastu. Agama-agama yang ada di dunia ini intinya dari nasab satu, Abraham. Saudara-saudara, kemudian
tahun 600-an lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti 1 milenium lebih. Meneruskan ajaran-ajaran terdahulu diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah itu kita tidak bahas. Kita terangkan di sini kaitannya apa dengan Imlek hari ini. Kaitannya mereka memperingati kelahiran Konghucu. Dan ada keistimewaan di sini. Hari Imlek ini menyatukan bangsa China, yang di daratan China sana maupun yang di luar, yang berdiaspora di mana-mana. Tanggal yang sama 22 bulan ini merayakan Gonghi Fachai, merayakan Imlek. Yang Muslim, orang Cina Muslim merayakan, yang Nasrani merayakan, yang Buddha merayakan, yang Konghucu merayakan. Artinya Imlek ini mempersatukan masyarakat Cina. Kalau bangsa Indonesia ini yang mempersatukan apa? 17 Agustus semua merayakan hari keramatnya bangsa Indonesia itu. Saudara-saudara, oleh itu mari kita ucapkan pada kawan-kawan kita yang merayakan hari Imlek, ucapannya sederhana, Gongxi Fachai, selamat Imlek, tahun kelinci, mudah-mudahan murah rezeki, gampang usahanya, diberkati oleh Ilahi, dan sehat paripurna. Rezeki banyak, sehat paripurna, badan sehat. Nah, ini yang dicari. Gonghi Fachai. Ya, itu saja Gonghi Fachai. Yang kedua, hari ini, bulan ini, tahun 23, kita mendapat tamu wakil ketua DPRD daripada Halmahera Barat. Halmahera itu riwayat dulu itu dikatakan Al-Mahirah, orang yang pintar, tempat orang-orang pintar, Al-Mahirah. Nah, karena orang Indonesia Timur itu mungkin susah menyatakan Al-Mahirah, nah, gitu. Jadi sekarang bunyinya Halmahera. Dulunya Al-Mahirah. Penghuninya juga di sana banyak yang dari Yaman. Maka yang hadir hari ini wakil ketua DPRD Pak Rizwan, saya kasih nama penjaga surga Pak Ridwan. Ini penjaga surga Ridwan. Awalnya Rizwan dikasih tambahan Ridwan. Apa itu maknanya? Penjaga surga, malaikat penjaga surga. Kalau malaikat menjaga neraka. Untuk memfollow api kunjungan tim Pemda pada tahun 22 Desember. Jadi sebulan kemudian datang DPRD-nya. Artinya yang lalu membuat rencana, sekarang datang DPRD-nya ngetuk palu. Cuma tadi tidak ketuk palu, saling tonjok. Tonjok salaman Covid. Nah, salaman Covid kan begini. Bukan permusuhan ini ya. Kalau diadu pelan-pelan, kalau dijotoskan ke sini permusuhan. Pap, salaman Covid. Seperti soft kita ini jarang-jarang ini soft diilhami oleh Covid. Maka jangan rapat lagi. Jangan didengarkan itu yang mengkritisi, suruh rapat, siapa yang menyuruh rapat? Suruh meluruskan. Barangkali masih ada yang kurang paham gitu ya. Kalau begini lurus itu sawu sufufakum. Kalau rapat belum tentu yang dempet sini orai ular.
Lepas, lanjut kita. Jadi Pemda Al-Mahira Barat atau utara? Barat ya, menawarkan kerjasama untuk berinvestasi di daerah sana. Tempatnya dikelilingi laut, kecuali yang tidak. Seperti kita dikelilingi laut, pantai utaranya, pantai selatannya tidak. Di sana lautnya panjang, sama dengan Indramayu. Indramayu 145 km. Al-Mahira Barat berapa panjang pantai? Oh, belum hafal. Baru berapa tahun jadi anggota DPRD? 8 tahun tapi belum hafal pantainya. Nanti dipelajari, Pak. Wajib itu bagaimana mempertahankan Al-Mahira Barat kalau pantainya nggak dipahami. Jadi kita diajak ke sana untuk mengembangkan pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Kita sambut. Tadi sudah ada tanda, tinggal nanti rencana MOU-nya dibuat. Saudara-saudara, membangun negara atau membangun negeri, jangan tengok selama itu di negara Kesatuan Republik Indonesia kita masuk, karena itu tanah air kita. Maka kita ciptakan di barat ada Indramayu, di timur ada Al-Mahira. Mudah-mudahan Allah berkati. Ini saja cerita hari ini. Mudah-mudahan sebagai informasi, kemudian nanti kita follow up. Kalau ada yang mau dihantar ke sana, sudah tidak boleh lagi menawar. Kalau sudah ada perintah kerja di sana, sami'na wa ata'na, kita kerjakan. Karena saya juga ke sana. Yang kedua, insya Allah Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Kalau ini urusan hutan dan urusan kayu, juga sudah mempersiapkan, insya Allah kalau tidak Senin atau Rabu kita berangkat ke sana untuk memfollow up. Jadi kita ini kalau dijanjikan proyek gerak. Hari ini dijanjikan, besok gerak. Kapan ditandatangani, besok jalan. Nah, itu kebiasaan kami. Jadi tidak ada kebiasaan nanti. Karena nanti itu tidak sampai. Kalau ada tanda tangan, gerak, itu sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.